sudah bisa terdengar dengan baik ya. Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar, Pak. Saya coba share screen dulu. Bentar. Baik, kita lanjutkan pertemuan 10 ya, mengenai turunan. Jadi nanti pertemuan selanjutnya sampai UAS kita masih membahas sampai turunan ya. Jadi ternyata untuk kalkulus 1 dan industri tidak sampai ke integral kalau tidak salah. Tapi nanti kita di akhir akan membahas penerapan dari turunan untuk beberapa kasus terapan di teknik industri ya. Salah satunya supply chain, kemudian inventory atau teori persediaan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas derivatif A ya, mengenai tali busur, kemudian garis singgung, konsep kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, dan sebagainya. Ya, kita coba lihat kembali, ada tali busur. Ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada kurva, sementara garis singgung, garis yang menyinggung di satu titik pada kurva tersebut ya. Jadi ketika dua titik pada tali busur bergerak sedemikian sehingga kedua titik tersebut menjadi satu, maka akan menghasilkan garis singgung. Tali busur akan berubah menjadi garis singgung. Kemudian untuk menghitung gradien atau kemiringan dari garis singgung menggunakan rumus delta Y per delta X, perubahan terhadap Y dibagi dengan perubahan terhadap X, sementara untuk menghitung kemiringan atau gradien dari garis singgung adalah limit dari kemiringan tali busur, sehingga limit dari delta Y per delta X. Jadi hanya ditambah limit, karena dua titik pada tali busur saling berdekatan sehingga sangat dekat sekali, menggunakan konsep limit X mendekati A. Kemudian beberapa contoh perhitungan sudah ya minggu lalu. Nah, kecepatan adalah perpindahan bagi jarak, di mana kecepatan atau velocities tidak lain merupakan kemiringan dari tali busur ya. Kecepatan rata-rata ya. Ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata jarak dibagi waktu karena melibatkan dua titik sehingga tercipta jarak dan tercipta selisih waktu. Maka kecepatan rata-rata tidak lain merupakan kemiringan dari tali busur, sehingga rumusnya kan sama, delta S per delta T atau delta Y per delta X ya, perubahan terhadap jarak dibagi perubahan terhadap waktu. Sementara kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata, sehingga tidak lain merupakan kemiringan dari garis singgung, sehingga tinggal ditambahkan limit di depannya. Jadi konsep kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat diambil dari kemiringan tali busur dan kemiringan dari garis singgung. Kemudian contohnya juga sudah ya. Kita kemarin juga membahas beberapa contoh, ternyata dengan menggunakan software MATLAB kita bisa mencari fungsi pendekatan dari beberapa data ya ketika fungsinya tidak diketahui. Jadi kita hanya punya data dari tabel eksperimen, kita bisa menggunakan MATLAB untuk mencari fungsi pendekatan dalam bentuk, misalkan fungsi pendekatannya dalam bentuk fungsi polinomial, baik derajat 3 maupun derajat 2 dan seterusnya, sesuai dengan kurva datanya ya. Nah, ini kalau kita gambar, yang berwarna hijau adalah fungsi pendekatan, yang berwarna biru adalah datanya, ternyata memiliki perilaku yang sama ya, hampir berhimpitan. Sehingga fungsi pendekatan yang kita peroleh dari software MATLAB merupakan fungsi pendekatan yang
cukup bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke derivatif B untuk hari ini. Kita sudah masuk ke turunan. Jadi kemarin kita baru membahas mengenai kemiringan tali busur, kemudian garis singgung ya. Nah, apa hubungannya antara garis singgung dengan turunan? Nanti kita lihat ternyata turunan atau derivatif merupakan kemiringan dari garis singgung kurva di titik tertentu. Ya. Jadi turunan ini sama dengan konsep kecepatan sesaat. Jadi turunan dengan kecepatan sesaat sama, yaitu kemiringan dari garis singgung. Jadi saling berhubungan ya, antara kemiringan garis singgung, kemudian kecepatan sesaat, dan turunan atau derivatif. Nah, kita lihat, kita kemarin mempunyai kemiringan garis singgung, dirumuskan dengan ini, limit perubahan terhadap sumbu Y ya, FA plus H, min FA dibagi H adalah selisih dua titik pada sumbu X dengan H mendekati 0. Kedua titik tersebut sangat dekat sekali ya, sehingga jaraknya mendekati 0. Ini adalah kemiringan garis singgung. Kemudian kecepatan sesaat kita juga mempunyai rumus yang sama. Kita perhatikan dua rumus ini sama ya. Kecepatan sesaat tidak lain merupakan kemiringan dari garis singgung. Nah, dalam kenyataan limit ini muncul ketika kita menghitung laju perubahan ya, baik di bidang ilmu sains maupun engineering seperti laju reaksi. Nah, di teknik industri nanti akan banyak diaplikasikan untuk menghitung biaya marginal di ekonomi atau profit di suatu perusahaan. Nah, kemudian kita lihat rumus dari turunan. Masih ingat ya, turunan dulu di SMA, kita punya fungsi F, maka turunannya F absen. Kalau turunan kedua ya F double absen. Turunan ketiga ya F3, turunan keempat F4, dan seterusnya. Nah, F absen ini adalah notasi untuk turunan pertama dari fungsi F. Di titik A, nah kalau kita perhatikan rumusnya sama. Limit H mendekati 0, delta Y atau FA plus H min FA dibagi dengan H. Dengan H adalah selisih antara dua titik pada sumbu X. Nah, sama ya. Sehingga turunan pertama tidak lain merupakan kemiringan dari garis singgung atau kecepatan sesaat. Sama. Kalau dulu di SMA kan kita hanya mempelajari rumus-rumus dari turunan. Ketika fungsinya polinomial X pangkat N, turunannya kan N kali X pangkat N-1 dan seterusnya. Tapi definisi asli dari turunan ya kita menggunakan konsep kecepatan sesaat atau konsep kemiringan garis singgung. Ini rumus asli dari turunan. Definisi asli dari turunan ya. Nah, sekarang ini kan sesuai dengan penulisan dari gradien kemarin, kita ada dua rumus ya. Kedua rumus ini sama ya, hanya notasinya yang berbeda. Kalau di rumus yang pertama, di sini kan menggunakan ada dua titik, satunya A, FA, titik kedua A plus H, FA plus H. Sementara di rumus yang kedua kan A plus H di sini dinotasikan dengan X, sehingga ada dua titik A, FA dan X, F. Nah, kalau di atas ini H ini merupakan sama dengan X min A, selisih antara dua titik X dan A, jadi sama saja. Nah, misalkan kita mau mencari turunan dari suatu fungsi di titik A dengan menggunakan definisi asli dari turunan ya, tidak langsung menggunakan rumus yang sudah ada. Rumus yang sudah ada itu kan diperoleh dari definisi yang ada. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 9 di titik A. Nah, ini kan kalau menggunakan rumus yang dulu dipelajari di SMA langsung diturunkan saja 2x min 8. Kalau di titik A berarti kan 2a min 8. Tapi coba kita hitung dengan menggunakan definisi asli dari turunan. Ada dua rumus ini ya. Bisa kita coba masing-masing. Tapi di sini kita coba rumus yang pertama. Nanti ketika menggunakan rumus yang kedua bisa dicoba hasilnya sama.
Kita punya rumus F absen A merupakan, ini kan kemiringan garis singgung atau kecepatan sesaat. Limit H mendekati 0 dari FA plus H min FA dibagi H. Nah, kita punya rumus Fx-nya ini, X kuadrat min 8X plus H. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Kalau FA plus H ya berarti A plus H kuadrat min 8A plus H plus 9 dikurangi FA ya berarti tinggal dimasukkan ke rumusnya ini. A kuadrat min 8A plus 9 dibagi H. Nah, ini bisa dijabarkan yang pembilang. Dijabarkan seperti ini. Nah, ini kan bisa dicoret-coret. A kuadrat kurangi A kuadrat habis. Kemudian min 8A tambah 8A habis. Nanti sisanya, ini plus 9, min 9 juga habis. Sisanya 2AH plus H kuadrat min 8H dibagi H. Nah, ini hanya bisa dicoret atas bawah. H kuadrat hilang 1, 8H ini juga hilang, diperoleh sisanya limit H mendekati 0, 2A plus H min 8. Sama dengan 2A min 8. Nah, sama ya hasilnya ya. 2A min 8 ini kalau diturunkan langsung kan 2X min 8. Di titik A berarti 2A min 8. Jadi ini adalah rumus definisi asli dari turunan yang tidak lain merupakan kemiringan garis singgung atau kecepatan sesaat. Nah, ini turunan sebagai kemiringan dari garis singgung. Sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian persamaan garis singgung. Nah, ini kalau kita mau mencari persamaan garis singgung, dulu kan kita langsung menggunakan gradiennya M-nya diketahui. Nah, karena sekarang kita sudah mengetahui ternyata kemiringan garis singgung, turunan tidak lain merupakan kemiringan garis singgung, maka M atau gradien ini bisa diganti dengan F absen. Ya, karena F absen sama dengan M. Ini ya. Turunan sama dengan kemiringan garis singgung. Sehingga F absen sama dengan M, atau M sama dengan F absen. Sehingga dulu kalau kita punya rumus Y min F X sama dengan M kali Y min. Dulu kita punya rumus Y1 min Y2 sama dengan M kali X1 min X2 ya. Nah, sekarang persamaan garis singgung, persamaan aslinya ya ini. Y min FA sama dengan F absen A kali X min A. Ini ketika kita mau mencari persamaan garis singgung terhadap suatu kurva yang menyinggung titik A, FA. Y min FA sama dengan F absen A kali X min A. Dengan F absen ini adalah turunan yang tidak lain merupakan kemiringan garis singgung atau M. Sehingga kalau misalnya M-nya sudah diketahui ya di sini pakai M. Tapi kalau tidak diketahui, kita cari turunannya dulu dari fungsi F di titik A. Nah, sebagai contoh, misalkan tentukan persamaan garis singgung terhadap parabola Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 9 di titik 3, min 6. Nah, di sini kan kita punya A-nya 3, FA-nya min 6. Untuk mencari persamaan garis singgung tinggal menggunakan rumus ini ya. Nah, ini kan M-nya kemiringannya tidak diketahui ya. Sehingga harus dicari dulu melalui turunan. Diingat-ingat rumusnya Y min FA sama dengan F absen kali X min A. Nah, ini kalau kita gambar, ini adalah parabolanya, Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 9. Fungsi kuadratik ya, fungsi kuadrat terbuka ke atas. Yang berwarna merah ini adalah garis singgung yang menyinggung kurva di titik 3, min 6. Nah, karena kita ingin mencari persamaan garis singgung yang berwarna merah, kita harus cari dulu gradien atau kemiringannya. Nah, kemiringannya bisa kita cari melalui turunan. Nah, ini kalau kita turunkan Fx sama dengan X kuadrat min 8X plus 9, turunannya kan 2X min 8. Atau F absen X sama dengan 2X min 8. Atau kalau di titik A, F absen A sama dengan 2A min 8. Hanya diketahui 3. Ya, sehingga F absen 3 sama dengan
2 kali 3 min 8 sama dengan min 2. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung Y min FA min 6 ya, diketahui ya. Y min 6 sama dengan, nah ini kemiringannya M-nya sama dengan turunan, sudah kita peroleh min 2 kali X min A, hanya 3. Sehingga kita peroleh Y sama dengan min 2X. Jadi persamaan garis singgung ini adalah kurva dari fungsi Y sama dengan min 2X. Gampang ya. Nah, kemudian kita perhatikan contoh berikutnya, contoh kedua. Misalkan kita mempunyai rumus posisi suatu partikel yang ditentukan oleh persamaan gerak S sama dengan FT 1/1 plus T. Dengan T adalah waktu ya. Nah, ini dalam detik T-nya. S-nya jarak atau posisi dalam meter. S sama dengan FT sama dengan 1 min 1 per T. S sama dengan FT ini kan maksudnya jarak merupakan fungsi dari waktu ya. Ketika waktunya mengalami perubahan, maka jaraknya atau posisi suatu partikel juga mengalami perubahan karena terjadi pergerakan. Nah, ini ditentukan oleh rumus 1/1 plus T. Nah, kalau dari rumusnya, karena T-nya di bawah, kalau T-nya semakin besar kan nilai S-nya semakin kecil, jaraknya semakin kecil. Nah, misalkan di sini tentukan velocity dan speed setelah 2 detik. Nah, yang perlu diperhatikan, velocity dengan speed berbeda ya. Kalau velocity itu adalah kecepatan yang masih memperhatikan arah. Jadi velocity itu vektor dari jarak dan arah ya. Jadi arah kiri dan kanan itu berbeda. Biasanya ditunjukkan oleh tandanya apakah positif atau negatif. Kalau positif berarti dia kecepatannya bergerak ke kanan, negatif kecepatannya bergerak ke kiri. Sementara speed adalah harga mutlak dari velocity, sehingga speed sudah tidak memperhatikan arah. Ya, jadi arah kemanapun sama saja, yang diperhatikan hanya kecepatannya saja. Jadi ini adalah perbedaan antara velocity dan speed. Nah, kita coba lihat, tentukan velocity dan speed setelah 2 detik. Nah, ini kan berarti dicari kecepatan atau velocity sesaat ya. Di T sama dengan 2. Nah, karena kecepatan sesaat yang sudah kita pelajari tadi di atas, karena turunan pertama tidak lain merupakan kemiringan garis singgung, tidak lain merupakan kecepatan sesaat, sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, dicari kecepatan sesaat setelah 2 detik, kita bisa menggunakan turunan. Jadi hubungan antara turunan, kecepatan sesaat, kemudian bersama kemiringan garis singgung, jangan dilupakan ya. Karena ketika kita mau mencari velocity, ternyata bisa kita cari melalui turunan. Nah, coba kita selesaikan. Cari kecepatan sesaat setelah 2 detik. Nah, ini kan berarti dicari turunan dari fungsi F di T sama dengan 2. Sehingga kita mencari F absen 2. Dengan menggunakan rumus yang ada tadi. Ini bisa langsung dari rumusnya atau dari definisi aslinya ya. Limit H mendekati 0, F2 plus H min F2 dibagi H. Rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan, dijabarkan, kemudian dicoret-coret ya, disederhanakan, nanti diperoleh ini. Nah, ini bisa langsung dimasukkan sama dengan min 1/9. Jadi kecepatan sesaat setelah 2 detik adalah min 9. Nah, kalau kita perhatikan, kecepatan di sini nilainya bisa negatif karena kecepatan masih memperhatikan arah ya. Kecepatannya min 9 meter per detik. Kemudian speed adalah harga mutlak dari kecepatan, harga mutlak dari F absen 2. Harga mutlak dari min 9 sama dengan 9 meter per detik. Jadi speed sudah tidak memperhatikan
arah, sehingga rumusnya harga mutlak dari velocity. Gampang ya. Kemudian, nah ini contoh ketiga ya, contoh terakhir, coba kita perhatikan. Misal PT menyatakan populasi suatu negara pada saat T. Tabel berikut menunjukkan nilai pendekatan dari fungsi tersebut pada tahun 92 sampai 2000. Berikan interpretasi dan estimasi dari P absen 96. Coba kita pelajari dulu tabelnya. Nah ini coba dilihat tabelnya ya. Ada dua kolom, kita lihat tabel yang A saja, T dan PT. Ini tadi tabel populasi ya suatu negara. Dari tahun 92 sampai 2000 dengan selisih tahunnya 2 tahun. 92, 94, 96, 98, 2000. Maka kalau kita perhatikan terjadi perubahan populasinya semakin banyak. Di tahun 92, 255 juta. Kemudian sampai tahun 2000 sudah 274 juta. Nah ini kan hampir mirip dengan data populasi di Indonesia ya, sekitar 200 jutaan. Nah yang ditanyakan adalah kita diminta mengestimasi kecepatan sesaat perubahan populasi pada tahun 1996. Jadi ketika ditanyakan P absen 996, P absen ini kan turunan. Berarti kita bicara mengenai kecepatan sesaat. Bicara mengenai kecepatan sesaat berarti kan perubahan populasi sesaat. Jadi kecepatan perubahan populasi sesaat pada tahun 96 itu berapa? Kecepatannya ya, berarti kan tergantung waktu. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita punya tabel yang pertama tadi sebagai data yang ada, misalkan data dari BPS ya. Kemudian kita diminta mengestimasi P absen 96, yaitu laju perubahan populasi sesaat terhadap T pada saat T 1996, yaitu tidak lain merupakan laju pertambahan populasi pada tahun 96. Jadi P absen 96 ini merupakan laju pertambahan populasi pada tahun 96. Ya, laju atau kecepatan ya. Sehingga P absen turunan itu kan tidak lain merupakan kecepatan sesaat. Sehingga bisa dikatakan karena konteksnya perubahan populasi, maka P absen adalah laju pertambahan populasi pada tahun 96. Kalau misalnya datanya menurun atau terjadi pengurangan populasi, ya berarti laju pengurangan populasi pada tahun 96. Tetapi kebetulan datanya naik ya, terjadi pertambahan populasi tiap tahun, maka P absen laju pertambahan populasi pada tahun 96. Nah, untuk mencari P absen 96, kita buat tabel B sebelah kanan ya. Pada tabel B. Kita lihat karena yang kita cari 96. Nah, ini 96-nya hilang ya. Tinggal 92, 94, 98, 2000. Kemudian kolom kedua adalah, nah ini kan rumus gradien. Ingat, saling berhubungan ya. Ketika kita mau mencari laju pertambahan populasi, maka kita hitung turunannya. Tetapi karena rumus PT-nya tidak ada, kita hanya tahu tabelnya. Jadi kadang-kadang ada soal yang rumusnya diketahui, seperti contoh 2, ini kan rumusnya diketahui nih. Ada rumusnya, rumus matematisnya ada 1 bagi 1 plus T. Sementara contoh ketiga, ini kan rumusnya tidak ada. Kita hanya mengetahui datanya saja, pada tahun segini, jumlahnya segini, pada tahun sekian, jumlah populasinya sekian. Nah, untuk mencari turunan atau laju atau kecepatan sesaat, nah di sini kita menggunakan rumus gradien. Saling berhubungan ketiganya ya, antara turunan, kecepatan sesaat atau laju, kemudian gradien. Ini kan rumus gradien. Rumus gradien masih ingat ya, delta Y per delta X atau kemiringan. Delta Y perubahan populasi, delta X selisih waktu. Ya.
Karena yang ditanyakan pada tahun 96, nah ini kan berarti T-nya diambil 2480 ya. 6-nya tidak, karena kan yang dicari, yang diestimasi pada tahun 96. PT dikurangi P96 dibagi T-96. Nah ini kalau kita hitung pada tahun 92 ya berarti PT-nya 255 dikurangi 96, 265 dibagi T-nya 92 dikurangi 96. Nanti ketemu ini. Di 94 juga dengan menggunakan cara yang sama, dimasukkan ke rumus gradien atau kemiringan delta Y per theta X. Ketemu ini pada tahun 98, ketemu ini pada tahun 2000, ketemu ini. Nah, berdasarkan rumus turunan diperoleh P absen 96 sama dengan, ini kan rumusnya limit T mendekati 96 PT min 96 bagi T min 96. Ini pakai rumus yang kedua ya. Diingat tadi ada dua rumus ya. Rumus pertama dan rumus kedua. Yang keduanya saling ekivalen sama. Nah, kita perhatikan konsep turunan merupakan kecepatan sesaat. Ini kan rumus kecepatan sesaat atau rumus kemiringan garis singgung di titik 96. 1996. Nah, kita sudah punya rumusnya, kemudian kita lihat tabel B. Tabel B, ini kan pada tahun 96, ini kan berada di antara 94 dan 98 ya. Berarti kan di antara 2480 dan 2374. Nah, untuk mengestimasi laju pertambahan populasi pada tahun 96, nah ini yang paling dekat 94 dan 98 ini di rata-rata. Kita mengestimasi bahwa laju pertambahan populasi pada tahun 96 adalah rata-rata dari kedua nilai ini ya. Rata-rata pertambahan populasi dari 94 ke 96 dan dari 96 ke 98. Ini berarti kan tinggal dijumlahkan dibagi 2. Nah ini dijumlahkan dibagi 2. Sehingga ketemu kurang lebih 2,4 juta orang per tahun. Nah ini adalah rumus turunannya. Nah sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Jadi kita sudah membahas dua derivatif ya, derivatif A, kemudian derivatif B. Derivatif A, konsep tali busur, garis singgung, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, kemudian dihubungkan dengan turunan. Turunan tidak lain merupakan kemiringan garis singgung atau kecepatan sesaat. Kemudian kita sudah membahas beberapa contoh ya, cara mencari turunan ketika fungsinya diketahui atau fungsinya tidak diketahui. Kita hanya mengetahui tabel dari data yang sudah ada. Nah, kalau dengan menggunakan MATLAB, misalkan datanya banyak, kan ini bisa kita cari fungsi pendekatannya ya, dengan polinomial derajat 1 atau derajat 2 atau derajat 3. Ada pertanyaan kita sampai sini? Nah, untuk derivatif C kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi untuk sinkronus hari ini kita sampai di sini. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke turunan sebagai fungsi. Kemudian ada fungsi diferensiabel dan sebagainya. Kemudian di poin D, nah ini sudah masuk ke turunan tingkat tinggi.
turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian derivatif E, turunan pada fungsi trigonometri yang sin konstan. Nah, ini ada bukunya Parsel yang sudah dalam versi bahasa Indonesia, silakan nanti bisa dibaca-baca. Nah, ini kecepatan sesaat, kemudian garis singgung sama, contoh-contohnya juga sama. Kemudian konsep turunan sebagai kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Nah, ini kemiringan garis singgung, kecepatan sesaat tidak lain merupakan turunan pertama. Nah, minggu depan kita masuk turunan sebagai fungsi. Karena ini bahasan khusus ya, turunan sebagai fungsi. Kalau sebagai fungsi kan kemarin kita sudah membahas ada fungsi kontinu, ada fungsi diferensiabel, fungsi yang bisa diturunkan. Karena kemarin kita juga membahas mengenai konsep limit ya. Limit kan belum tentu ada nilainya ketika limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, nanti ketika dihubungkan dengan konsep turunan, nah turunan juga karena rumus dari turunan tadi menggunakan konsep limit, ketika limitnya tidak ada, karena tidak kontinu atau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, nah nanti berarti fungsinya tidak ada. Fungsi turunannya ya. Ketika turunan fungsinya di titik tertentu tidak ada, maka dikatakan tidak diferensiabel atau tidak terdiferensial. Nah, itu kita bahas minggu depan saja. Nah, sekarang coba nanti dibaca-baca ya, ada turunan. Nah, nanti sampai terakhir. Jadi kita nanti perkuliahan sampai UAS ya ini saja ya. Turunan dan penggunaan turunan. Nah, penggunaan turunan ini satu bab tersendiri karena aplikasi dari turunan nanti akan banyak dipakai di berbagai bidang, terutama bidang teknik industri tadi ya, menghitung marginal cost, kemudian profit, karena berkaitan dengan konsep optimasi ya, memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, kita lihat ini kan RPS-nya yang sudah ada. Kita lihat sama-sama. Ini UAS nanti minggu ke-16 ya. Kita sekarang berada di minggu ke-11. Nah, ini kan kecepatan saat gradien, kemudian masuk ke turunan. Notasi Leibniz itu tadi ya F absen. Jadi notasi Leibniz ini notasi untuk turunan itu notasinya kan bisa banyak ya. Kalau kita punya fungsi fx atau y sama dengan fx, nah notasinya kan bisa F absen untuk turunan pertama notasinya bisa F absen atau dy per dx, masih ingat ya, dy per dx atau dfx per dx, itu hanya notasi saja. Kemudian masuk ke turunan. Ya, jadi sampai minggu ke-16 ke-15 nanti kita hanya membahas mengenai konsep turunan. Nah, yang terakhir kan masalah optimasi. Masalah optimasi ini ada di bab 4 tersendiri mengenai penggunaan turunan di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti bisa kita lanjutkan di WhatsApp ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sana. Ada tidak? Sepertinya tidak, Pak. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, kita cukupkan ya. Nanti bisa dilanjut di WhatsApp sambil dipelajari sendiri ya. Yang sudah kita sampaikan, contoh-contoh soalnya silakan bisa cari di berbagai sumber, yang penting konsepnya sama. Di mana-mana di berbagai sumber, buku apapun,
rumus konsep turunan semuanya sama ya. Definisi turunan ya hanya ada 2 tadi. Yang tidak lain merupakan kecepatan sesaat dan kemiringan garis singgung. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Jangan lupa presensi ya, di OJW.